Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pengantar filsafat aliran esensialisme. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang terdiri dari saya, Dinda Nelpus Pariskia, Julia Aprianti, Cindy Regina Prislia, Wina Dwi Ria. Baik, saya akan menjelaskan pengertian aliran esensialisme. Kata esensialisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dua kata, yaitu esensi yang berarti hakikat, inti, dan dasar, dan ditambahkan menjadi esensial yang berarti sangat prinsip, sangat berpengaruh, dan sangat perlu. Secara etimologi, esensialisme berasal dari bahasa Inggris, yakni essential, yang berarti inti atau pokok dari sesuatu, dan isme berarti aliran mazhab atau paham. Aliran esensialisme merupakan aliran yang didasari nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban manusia. Aliran esensialisme ini ialah suatu aliran filsafat yang mengharapkan kembali manusia kepada kebudayaan lama. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang harus memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata-tata yang jelas. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai konsep filsafat umum. Yang pertama, ada pandangan ontologi terhadap landasan esensialisme. Yang pertama, dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada cela, yang mengatur dunia beserta isinya dengan tiada cela pula. Ini berarti bahwa bagaimanapun bentuk, sifat, cita-cita, kehendak yang dimiliki manusia haruslah disesuaikan dengan tata alam yang ada. Yang kedua, tujuan umum aliran esensialisme adalah untuk membentuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, isi pengetahuannya mencakup kesenian dan segala hal yang mampu menggerakkan kehendak manusia. Yang kedua, ada pandangan epistemologi terhadap landasan esensialisme. Teori kepribadian manusia sebagai refleksi Tuhan adalah jalan untuk mengerti epistemologi esensialisme. Sebab, jika manusia mampu menyadari bahwa realitas sebagai mikrokosmos dan makrokosmos, maka manusia pasti mengetahui dalam tingkat atau kualitas apa rasionya mampu memikirkan kesemestiannya. Berdasarkan kualitas inilah manusia memproduksi pengetahuan secara tepat dalam benda-benda, ilmu alam, biologi, sosial, dan juga agama. Yang ketiga, ada pandangan aksiologi terhadap landasan esensialisme. Pandangan ontologi dan epistemologi sangat memengaruhi pandangan aksiologi. Bagi aliran ini, nilai-nilai berasal dan tergantung pada pandangan-pandangan idealisme dan juga realisme. Dengan kata lain, esensialisme terbina oleh dua syarat berikut. Yang pertama, teori menurut idealisme. Penganut idealisme berpendapat bahwa hukum-hukum etika adalah hukum kosmos. Karena itu, seseorang dikatakan baik jika interaktif dan melaksanakan hukum-hukum itu. Menurut idealisme, sikap, tingkah laku, dan ekspresi perasaan juga mempunyai hubungan dengan kualitas baik dan buruk. Yang kedua, teori nilai menurut realisme. Prinsip sederhana realisme tentang etika ialah melalui asas ontologi, bahwa sumber semua pengetahuan manusia terletak pada keteraturan lingkungan hidup. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari aliran esensialisme. Kelebihan dari aliran esensialisme adalah yang pertama, suatu ide-ide atau gagasan-gagasan manusia sebagai makhluk yang berpikir, dan semua ide yang dihasilkan diuji dengan sumber yang ada pada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit serta segala isinya.
Kelebihan dari aliran esensialisme yang kedua adalah esensialis berpendapat bahwa perubahan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial. Mereka mengakui evolusi manusia dalam sejarah, namun evolusi itu harus terjadi sebagai hasil desakan masyarakat secara terus-menerus. Perubahan terjadi sebagai kemampuan inteligasi manusia yang mampu mengenal kebutuhan untuk mengadakan amandemen cara-cara bertindak, berorganisasi, dan fungsi sosial. Kemudian, kekurangan dari aliran esensialisme adalah yang pertama, menurut esensialis, sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan-kebijakan sosial. Yang kedua, peran guru sangat dominan sebagai seseorang yang menguasai lapangan dan merupakan model yang sangat baik untuk digugu dan ditiru oleh para peserta didik. Guru merupakan orang yang menguasai pengetahuan dan kelas di bawah pengaruh dan pengawasan guru. Jadi, inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada guru, bukan kepada siswa. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pandangan dan sikap aliran esensialisme dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pandangan esensialisme mengenai belajar. Aliran esensialisme terdiri dari dua paham aliran, yaitu aliran idealisme dan aliran realisme. Jadi, pandangan idealisme mengenai belajar adalah memulai tinjauannya dengan menitik beratkan pada kata aku. Bila seorang belajar pada taraf permulaan, manusia mencoba memahami akunya sendiri dan pengaruh pemikiran Immanuel Kant yang berpandangan bahwa segala pengetahuan yang dicapai manusia melalui indera memerlukan unsur a priori, yang mana tidak didahului oleh pengalaman. Dengan demikian, belajar dapat sebagai jiwa yang berkembang pada sendirinya, sebagai substansi spiritual, jiwa membina dan menciptakan diri sendiri. Pandangan realisme pada belajar mencerminkan adanya semacam determinasi. Ini didasarkan pada pemikiran seorang ahli sosiologi yang bernama Ross L. Finney. Beliau menerangkan tentang hakikat sosial dari hidup mental. Kemudian belajar diartikan oleh kelompok realis sebagai proses menerima dan mengenal secara sungguh-sungguh nilai-nilai sosial angkatan baru yang timbul untuk ditambah, dikurangi, dan diteruskan kepada angkatan berikutnya. Yang kedua, pandangan esensialisme mengenai kurikulum. Menurut esensialisme, kurikulum yang kaya, yang berurutan dan sistematis, yang didasarkan pada target yang tidak dapat dikurangi sebagai suatu kesatuan pengetahuan, kecakapan-kecakapan, dan sikap yang berlaku di dalam kebudayaan yang demokratis. Kurikulum dibuat memang sudah didasarkan pada urgensi yang ada di dalam kebudayaan tempat hidup si anak. Yang ketiga, pandangan esensialisme mengenai metode pendidikan. Dalam hal metode pendidikan, esensialisme menyarankan agar sekolah-sekolah mempertahankan metode tradisional yang berhubungan dengan disiplin mental berupa metode ceramah yang memberikan perubahan perilaku kepada siswa yang muncul dari pengalaman guru. Dan yang keempat, pandangan esensialisme mengenai peran guru. Bagi aliran filsafat esensialisme, guru menjadi pusat dari semua situasi pembelajaran yang berlangsung, baik dalam hal pemberian pengalaman belajar maupun kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Guru adalah panutan satu-satunya yang dinilai dapat mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu aliran esensialisme merupakan aliran yang ingin kembali kepada kebudayaan-kebudayaan lama. Dasar dari aliran esensialisme ini adalah pandangan humanisme yang merupakan reaksi terhadap hidup yang mengarah pada duniawian, yang ilmiah dan materialistik. Tujuan daripada pendidikan yang hendak dicapai oleh para ahli adalah untuk mewujudkan agar anak didik dapat hidup bahagia demi kebaikan hidupnya sendiri. Tujuan umum aliran esensialisme adalah membentuk pribadi bahagia dunia dan akhirat, dan isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mengarah kepada kehendak manusia.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada forum diskusi di e-learning. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.